Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan latihan soal ASAT Matematika untuk kelas 7 tahun ajaran 2024-2025. Di sini nanti akan disediakan 25 soal, di mana 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Kita awali dari nomor pertama, pilihan ganda. Diketahui tabel penjualan buku di sebuah toko buku. Dari tabel di atas, berapakah rasio penjualan buku pada bulan Maret terhadap bulan Januari? Kalian diminta untuk membandingkan rasio dua besaran. Ingat ya, rasio itu perbandingan. Karena di sini diminta rasio penjualan buku pada bulan Maret terhadap Januari, berarti Maret banding Januari, mengikuti urutan yang ada di soal. Di mana di sini Maretnya adalah 4, Januarinya adalah 24. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 itu 1, 24 bagi 4 itu 6. Maka jawabannya 1 banding 6. Kita lanjutkan soal nomor 2. Kalian akan diberikan stimulus untuk menentukan umur salah satu orang jika diketahui perbandingan umur dan jumlah umur dua orang. Kalau soal seperti ini, kita menggunakan rumus jumlah yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui, di mana ini dengan ini itu selalu sinkron. Kalau yang dicari umur Zura, maka atasnya harus Zura. Jumlah yang diketahui harus sinkron dengan yang bawah. Jadi ini harus sinkron semuanya. Sekarang kita masuk ke soalnya. Jumlah umur Zura dan Zalfa adalah 70. Oke. Yang diketahui jumlah umur Zura dan Zalfa. Jika perbandingan umur mereka adalah 2:3, di sini 2:3. Kalau dari kalimat, yang disebutkan pertama kali adalah Zura baru Zalfa, maka yang 2 adalah Zura, yang 3 adalah Zalfa. Maka berapa tahun umur Zura? Nah, kalau seperti itu, berarti kita langsung pakai rumus ini. Berarti umur Zura sama dengan, karena yang ditanyakan umur Zura, berarti atasnya adalah perbandingan dari Zura dikali yang diketahui di soal adalah jumlah umur mereka. Nah, karena yang ini harus sinkron dengan yang bawah, maka yang bawah adalah jumlah perbandingan mereka. Mereka itu siapa? Zura dan Zalfa. Kita masukkan ke perhitungan. Berarti umur Zura. Yang atas itu kan perbandingan Zura. Perbandingan Zura itu berapa? 2 per jumlah umur mereka dikali dengan jumlah umur mereka diketahui di soal, yaitu 70, dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. Itu adalah 2 tambah 3. Jadi di sini 2 tambah 3 dikarenakan 70 ini mewakili jumlah umur mereka. Maka yang bawah harus jumlah perbandingan mereka berdua. Seperti itu. Berarti 2/5 kali 70. 70 bagi 5 itu 14. 2 kali 14 itu 28 tahun. Seperti itu. Jadi nanti kalau yang diketahui di soal adalah selisih, berarti yang bawah ini harus dikurangi. Tapi karena di sini yang diketahui jumlah, berarti harus dijumlahkan. Baiklah, kita lanjutkan. Nomor 3 ini, kalian akan diberikan stimulus untuk menentukan perbandingan panjang sebenarnya dari denah rumah yang disajikan. Kalau ada denah, berarti kita harus mengingat rumus di segitiga ini. Oke, yang atas itu JP, jarak pada peta, yang bawah skala, dan jarak sebenarnya. Jadi jarak pada peta rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya.
skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, dan jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Sekarang, di sini yang diminta adalah berikut denah rumah Aida dengan skala 1:100. Kita keep dulu skalanya. Berapakah perbandingan panjang sebenarnya dari kamar Aida dengan dapur? Kita harus membandingkan panjang sebenarnya. Perbandingan dari apa? Dari kamar Aida dibandingkan dengan dapur. Karena perbandingan dibandingkan seperti ini. Nah, tapi kita belum mengetahui panjang sebenarnya dari kamar Aida itu berapa, panjang sebenarnya dari dapur itu berapa, karena di sini baru yang ada di denah. Maka kita harus merubahnya menjadi panjang sebenarnya. Karena di sini yang diminta panjang, maka di sini kalimat jarak yang ada di rumus kita ganti dengan panjang dari kamar Aida terlebih dahulu. Rumus dari panjang sebenarnya adalah panjang pada peta dibagi skala. Oke, kamar Aida, panjang pada peta kamar Aida. Kamar Aida kan ini ya. Oke, yang ini 4 cm, yang ini 3 cm. Manakah panjangnya? Panjangnya adalah 4 cm. Diingat ya, rumus panjang itu adalah sisi yang lebih panjang, kalau lebar itu sisi yang lebih pendek. Di sini ada 4 dan 3, berarti panjangnya adalah 4. Oke, kita tidak perlu pakai satuan dulu. Oke, 4 dibagi dengan skalanya adalah 1:100. Karena di sini pembagian masih ada pembagian lagi, kita bisa ubah menjadi perkalian, tapi perkalian terbalik, yaitu 4 dikali 100 bagi 1, yaitu 400 cm. Selanjutnya, dapur. Rumusnya sama ya. Panjang sebenarnya yaitu panjang pada peta dibagi dengan skala. Dapur, kita lihat di sini. Dapur itu ada 4 dan 6, tentunya panjangnya adalah 6. 6/1/100 skalanya, kita balik jadinya 6 kali 100 bagi 1, yaitu 600 cm. Nah, kita sudah dapatkan panjang sebenarnya dari kamar Aida itu 400 cm, dan panjang sebenarnya dari dapur adalah 600. Kita masukkan 400 banding dengan 600. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 200. 400 bagi 200 itu 2, 600 bagi 200 itu 3. Jadi jawabannya 2:3. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 4. Suatu daerah di Kabupaten Purworejo digambarkan dalam sebuah peta dengan ukuran 3 cm. Nah, kalimatnya digambarkan dalam sebuah peta. Sudah pasti itu adalah jarak pada peta, yaitu 3 cm. Ukuran suatu daerah tersebut sebenarnya adalah 12 km. Ada kalimat sebenarnya, berarti ini adalah jarak sebenarnya, yaitu 12 km. Yang diminta adalah skala. Ingat rumus yang tadi? Oke, skala itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Melainkan harus diingat, skala itu satuannya adalah cm. Maka yang di sini yang masih belum dalam bentuk cm, kita ubah dalam cm. Di jarak sebenarnya ini masih dalam bentuk kilometer. Kilometer ke cm itu turun sebanyak 5 anak tangga, berarti jadinya 1.200.000 cm bertambah 5 nolnya. Kita masukkan, jarak pada petanya adalah 3 cm, jarak sebenarnya adalah 1.200.000. Nah, karena skala itu biasanya 1:, maka kita bagi dengan 3. Kenapa bagi 3? Tujuannya agar 3 di sini menjadi angka 1. 3 bagi 3 itu 1. 1.200.000 bagi 3 itu 400.000. Berarti jawabannya